Selamat datang kembali di channel Kimia itu Ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAJ untuk kimia kelas 12. Langsung saja kita masuk ke latihan soalnya. Untuk soal yang pertama kita akan membahas masalah reaksi redoks, yaitu kita diberikan bersama reaksi redoks kemudian diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Dari persamaan reaksi redoks tersebut dapat kita ketahui bahwa ada beberapa unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu aluminium dari 0 menjadi positif 3, kemudian nitrogen dari positif 5 menjadi negatif 3. Berdasarkan perubahan biologi ini, maka pernyataan yang benar adalah nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Karena aluminium mengalami oksidasi, sedangkan ion nitrat mengalami reduksi. NH3 berarti sebagai hasil reduksi. Untuk nomor 2 adalah terkait dengan sel volta. Di sini kita diberikan gambar sel volta lengkap, mulai dari logam yang terlibat, kemudian tanda-tanda sebagainya, sehingga kita cukup melihat dari kutub listriknya sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk Zn itu posisinya ada di sebelah kiri, sedangkan Cu di sebelah kanan karena potensialnya yang Zn itu negatif, yang Cu itu positif. Zn mengalami oksidasi, sedangkan Cu mengalami reduksi. Sehingga untuk penulisan notasi selnya adalah oksidasi dulu baru reduksi, yaitu Zn menjadi Zn2+, dan Cu2+ menjadi Cu. Soal yang ketiga terkait dengan sel elektrolisis, diberikan gambar, kemudian kita disuruh mencari persama reaksi yang benar. Berdasarkan gambar di situ, langkah pertama kita mengionkan larutan yang dielektrolisis, yaitu perak nitrat menjadi ion Ag+ dan ion NO3-. Sedangkan reaksi yang di katoda itu kita lihat dari kation yang ada di larutan, yaitu Ag+ direduksi menjadi Ag. Sedangkan untuk yang di anoda, karena di sini menggunakan elektrode perak dan itu termasuk elektrode aktif, maka di anoda reaksinya adalah logam perak menjadi ion Ag+ atau ion perak 1. Sehingga untuk pernyataan yang ini yang benar adalah yang C, terjadi di anoda. Soal berikutnya masih terkait dengan sel elektrolisis. Ini ada gambar yang kutub X merah, yang Y adalah biru. Kalau kita analisis, untuk reaksi yang terjadi di kutub merah, elektronnya di sebelah kiri. Berarti ini terjadi reaksi reduksi. Sedangkan yang biru, elektronnya di kanan, berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kationnya adalah logam aktif. Mengapa? Karena yang direduksi di situ adalah air, bukan ionnya. Dan ada dua yang benar, karena di anoda juga air yang dioksidasi, berarti ini menggunakan elektrode yang bersifat inert, yaitu platina, karbon, atau emas. Soal berikutnya adalah aplikasi di sel elektrolisis melibatkan hukum Faraday. Di sini diberikan dua sel yang disusun seri, maka yang berlaku adalah hukum Faraday kedua, yaitu membandingkan massa di sel pertama dengan sel yang kedua. Kita gunakan persamaan reaksinya, yaitu berarti 1 dibandingkan berarti kedua sebanding dengan ekivalen elektron 1 dan elektron 2. Datanya di sini 3,2 gram miliknya tembaga, yang di sini adalah miliknya perak, sehingga E-nya 64 dibagi 2. 64 itu dari AR-nya tembaga, sedangkan 2 dari muatan tembaganya, yaitu Cu2+. Sedangkan W2-nya AR-nya Ag adalah 108, muatan peraknya adalah 1. Jika dihitung ketemunya adalah 10,8 gram. Berikutnya adalah terkait dengan eh, korosi. Ini juga masih aplikasi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Diberikan gambar, ada dua bagian, yaitu bagian X dan bagian Y. Ini jelas sekali dinyatakan di gambar bahwa yang X adalah bagian anoda, sedangkan yang Y adalah bagian katoda. Kalau anoda berarti di sini terjadi reaksi oksidasi, yaitu logam besi menjadi Fe2+, sedangkan yang di sini adalah reaksi reduksinya. Pernyataan yang benar yang mana?
Nah, ini terkait dengan faktor-faktor yang penyebab korosi. Ada dua faktor penyebab korosi utama, yaitu harus ada air dan ada oksigen. Dua-duanya harus ada. Korosi ini juga bisa dipercepat dengan adanya semacam elektrolit, misalkan asam, basa, atau garam. Sehingga pernyataan yang benar adalah yang D. Soal berikutnya terkait dengan korosi juga, di situ diberikan 5 gambar percobaan, kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi sebenarnya apa yang menentukan terjadinya korosi. Kalau kita lihat gambar yang di sini kan nggak ada air, hanya ada paku saja. Kemudian yang ini ada anhidrat, ini fungsinya menyerap uap air. Di sini ada air, di sini ada elektrolit, kalau di sini ada minyak. Dan yang mengalami korosi adalah pada 3 dan 4, yaitu digambar dengan air dan air garam. Sehingga sebenarnya di sini faktor utama yang mempengaruhi korosi ada dua, yaitu air dan oksigen. Seperti soal pada sebelumnya. Garam itu hanya berfungsi sebagai elektrolit yang mempercepat terjadinya proses korosi. Demikian untuk soal-soal bagian pertama, kita akan lanjutkan di bagian kedua terkait dengan turunan alkana. Terima kasih, semoga bermanfaat.